Apa kabar kalian semua? Gimana? Masih sering keluar pakai kendaraan bermotor? Bensin aman? Kayak saya dong, di rumah aja. Di tengah sebuah misi dari seorang pria yang dibintangi oleh Tom Cruise, tiba-tiba menemukan prasasti sejarah berupa makam seorang putri penyihir. Kegelapan pun muncul pasca kejadian ditemukan peti tersebut. Film ini berjudul The Mummy yang dirilis pada tahun 2017. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Kematian adalah pintu menuju kehidupan baru. Kita hidup hari ini dan nanti kita akan hidup lagi. Kita akan kembali lagi dari berbagai bentuk. Berikut merupakan sebuah doa kebangkitan orang Mesir yang diceritakan dalam film. Kisah diawali dengan sebuah penelitian yang dipimpin oleh Dr. Henry, ini berungusnya, terhadap pemakaman pasukan salib kuno. Di mana zaman dahulu terdapat pasukan salib yang menyertakan sebuah batu permata berwarna merah ke dalam sebuah peti salah satu pasukan salib. Kita pun dibawa flashback ke masa di mana asal-usul batu tersebut ada, di mana terdapat seorang putri cantik yang bernama Ahmanet. Ini pesonanya, ia merupakan pewaris tahta dari sang raja Fir'aun. Namun pada akhirnya sang raja Fir'aun dikaruniai seorang anak laki-laki, yang berarti tahta akan diberikan ke anak tersebut. Putri Ahmanet pun tidak ingin tahtanya berpindah tangan. Sadar akan kedikdayaan Bawa Laksono sang raja Fir'aun, ia pun mencari cara untuk merebut posisi tersebut. Bersekutu dengan iblis Set, kemudian ia melakukan ritual dengan cara bugil di tengah perapian biar tidak digigit nyamuk dan ditemani oleh burung. Ini burungnya beneran ya, bukan burung yang itu. Dan membuka gulungan mantra. Selanjutnya Putri Ahmanet membuat perjanjian dengan meminta sebuah kekuatan. Putri Ahmanet pun diberikan sebuah pisau yang terdapat batu permata dibarengi dengan perubahan fisiknya yang terbubuhkan oleh segel. Dengan segera ia membunuh mereka yang menghalangi, juga menumbalkan kekasihnya sendiri yang dimaksudkan untuk menjadi wadah sang iblis. Namun aksinya digagalkan oleh pasukan kerajaan, kemudian ia pun dimumikan hidup-hidup dan dimakamkan jauh dari daerah Mesir. Dan ini dia The Mummy. Kisah pun dilanjutkan ke era baru di mana terdapat segerombolan pemberontak dan dua orang militer sekaligus sejarawan yang bernama Nick dan Phil. Nick pun ingin menerobos masuk ke daerah pemberontak guna menemukan sebuah artefak peninggalan sejarah yang petanya ia curi dari seorang peneliti wanita. Phil tidak setuju karena tindakan Nick sangat berbahaya. Selain terdapat banyak anggota pemberontak bersenjata dan mereka belum menerima komando. Di dalam peta pun terdapat tulisan haram yang tentu kita semua tahu bahwa itu merupakan kata yang berarti sangat tidak diperbolehkan. Nick tidak memperdulikannya dan tetap ngeyel untuk terjun ke sana. Benar saja sesuai dugaan Phil, mereka pun habis diberondong peluru dan terpojok. Namun dengan sigap Phil menelpon pangkalan militer untuk mengirimkan bantuan udara. Selang beberapa menit daerah tersebut pun dibom dengan pesawat dan seluruh pasukan pemberontak pun kabur kocar-kacir. Pasca kejadian pengoboman tersebut, salah satu lahan ada yang hancur di mana terdapat sebuah patung berbentuk wajah. Patung tersebut ternyata merupakan simbol akan prasasti yang Nick cari. Singkat cerita, sang komandan pun tiba. Ia pun memarahi Nick dan Phil atas tindakannya, dibarengi dengan munculnya seorang wanita yang bernama Jenny. Kemudian menampar wajah Nick karena sudah mencuri petanya dengan cara paduan suara selama 15 detik. Bentar amat ya. Karena cuan dari penemuan tersebut mencapai 650 juta pound sterling atau setara dengan 11 triliun 203 miliar kurang lebih. Komandan pun memberikan waktu kepada mereka untuk mengambil prasasti tersebut. Singkat cerita, saat Nick dan kawan-kawan sampai di dalam makam tersebut, mereka menemukan sebuah air berwarna perak yang ternyata itu merupakan air raksa, di mana air raksa tersebut dipercaya kaum Mesir kuno untuk menangkal sihir. Di sela analisa Jenny,
Nick menemukan tali yang saling berkaitan, kemudian tanpa banyak berpikir, ia pun menembak tali tersebut yang membuat mekanismenya bekerja. Muncullah sebuah peti dari kubangan air raksa tersebut, dan naiknya peti membuat Nick tanpa sadar terkutuk, dibarengi ribuan laba-laba bermunculan dan menggigit Phil. Kemudian segera peti tersebut diangkut ke dalam pesawat, namun di tengah perjalanan mulai muncul kejadian aneh di mana Phil yang meriang karena habis tergigit oleh laba-laba hingga membuat salah satu matanya berubah putih. Tanpa diduga, Phil terbangun layaknya zombie dengan aba-aba dari sutradara dan kontrak sang komandan tidak terlalu panjang di film. Phil pun menusuk komandannya hingga tewas. Karena kelakuannya yang seperti zombie dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah menjadi pawang zombie, Nick pun menembak Phil. Di sela perzombian Phil, tiba-tiba terdapat ribuan burung gagak menyerang, menyebabkan pesawat pun hancur dan terjatuh. Karena yakin akan perannya sebagai peran utama, Nick pun memberikan parasut kepada Jenny. Ia pun berakhir jatuh bersama pesawat. Singkat cerita, kini Jenny sudah berada di rumah sakit untuk melihat jasad Nick. Namun benar saja, Nick ternyata masih hidup dan tidak terdapat luka sedikit pun pada tubuhnya. Karena senang, Nick pun tanpa sadar bugil di depan orang-orang. Scenes pun beralih ke prasasti yang terjatuh karena kecelakaan pesawat, di mana jasa mumi yang terdapat dalam peti tersebut sudah keluar karena rusak akibat kecelakaan tersebut dan mencipok semua pasukan yang sedang melakukan pemeriksaan olah TKP. Emang enak dicipok mumi. Kembali lagi ke Jenny dan Nick, di mana Jenny kepo dengan Nick yang selamat, tidak terdapat luka sedikit pun. Jenny pun menjelaskan mengenai benda pusaka sang putri mumi yang harus dipisahkan antara pisau dan batu permata guna menahan kegelapan muncul. Di sela perbincangan, Nick pergi ke toilet karena Phil yang terus-terusan muncul di pikiran Nick layaknya ayang kalian. Di sini mereka saling berdiskusi mengenai kutukan yang mereka rasakan. Saat Nick keluar untuk mencari udara segar, lagi-lagi ia dihantui pikirannya dengan muncul sesosok mumi dan ribuan tikus. Yang ternyata Nick sudah berada di tengah jalan raya, kemudian diselamatkan oleh Jenny. Kemudian mereka memutuskan untuk mengunjungi tempat yang digambarkan pada pikiran Nick, di mana saat mereka tiba di lokasi tersebut, tiba-tiba Nick pun di woman on top oleh sang putri mumi. Ketika ingin dieksekusi, sang putri sadar bahwa belatinya tidak terdapat batu permata. Jenny pun tiba, sempat bengong. Akhirnya terjadi adegan gelut-gelutan, pukul-pukulan bersama zombie, tubuh zombie terpotong, mobil nyusruk dan terguling-guling. Saat Nick dan Jenny ingin dihabisi, muncullah segerombolan orang menyerang mumi tersebut dan menangkap Nick serta Jenny. Ternyata yang menangkap mereka adalah Dr. Henry yang ditampilkan pada awal scenes film. Tanpa terduga, Jenny juga merupakan bagian dari organisasi Dr. Henry. Dr. Henry pun menjelaskan mengenai kutukan yang dialami Nick, di mana kutukan tersebut bisa dilenyapkan dengan satu-satunya adalah membunuh Nick. Karena kenangan 15 detik, Jenny pun tidak setuju mengenai teori dan keputusan Dr. Henry. Di sela saling berdebat, sang mumi Ahmanit mengeluarkan serangga yang dimana serangga tersebut berjalan masuk ke kuping salah satu staf di organisasi. Hal tersebut membuat proses di tempat tersebut kacau, di mana sistem rusak, sempat terjadi pertarungan antara Dr. Henry dan Nick. Kemudian tiba-tiba Mumi Ahmanit pun menunjukkan powernya. Semua kaca pecah, badai pasir menyelimuti kota dan bermunculan zombie. Segera ia menuju ke makam tentara salib untuk mengambil permata. Semua penjaga serta peneliti pun dihabisi. Nick dan Jenny pun sudah hadir di lokasi tersebut, dibantu oleh Phil untuk menggagalkan mumi hidup tersebut. Terjadi adegan kejar-kejaran dengan zombie hingga naas. Jenny justru tertangkap oleh Putri Ahmanet dan Jenny pun sempat sekarat karena kehabisan napas di dalam air. Henry pun bertarung dengan Putri Ahmanet.
Tanpa disadari Putri Ahmanet, ia mengambil kesempatan saat dirinya tertangkap merebut belati dari tangan Ahmanet. Segera Nick mengancam dengan menghancurkan batu permata sampai retak, namun setelah mendengar penjelasan Ahmanet, Nick berubah pikiran dan justru menikam dirinya sendiri. Hal tersebut tentunya membuat sang iblis Setapai masuk ke dirinya, namun karena kekuatan cinta 15 detik dengan Jenny, Nick pun mampu menyadarkan dirinya. Hingga pada akhirnya mereka pun bertarung, mencipok sang putri sampai kurus kerontang menjadi tulang belulang. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Nick. Nick menghampiri Jenny yang tidak sadarkan diri hingga pada akhirnya Jenny pun berhasil sadar, namun Nick tidak ingin dirinya dilihat oleh Jenny. Kemudian meninggalkan pesan kepada Jenny bahwa ia akan menemuinya di suatu saat nanti dan Nick pun pergi. Kisah ditutup dengan Nick dan Vale di tengah gurun pasir sambil mengendarai kuda, diikuti oleh badai pasir di setiap langkahnya. Mereka bersama mencari cara untuk mematahkan kutukan. Dan film pun berakhir. Apakah mereka akan bertemu dengan pengendara hantu alias Ghost Rider? Kan seru tuh, penunggang api melawan penunggang badai pasir. Hehehe. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Untuk film ini saya beri nilai 85 walaupun kurang greget, tapi ini keren, ada sedikit adegan dahsyat di akhir-akhir film. Monggo buat teman-teman tonton film fullnya, recommended dari saya. Udah saya mau ngopi, nanti kelamaan stres dicipok mumi lagi kan. Sekian.